Berikutnya adalah linearisasi hubungan nonlinear. Regresi linear itu sangat powerful, tetapi dia berbasis pada hubungan linear dari variabel bebas dan variabel tak bebas. Jadi dia hubungan linear antara X dan Y dari data pengukuran misalnya. Nah, dalam kondisi yang sebenarnya, mungkin kita mempunyai data yang mempunyai hubungan tak linear. Kalau kita paksakan menggunakan regresi linear, maka bisa jadi kita akan menjumpai kasus yang ditunjukkan di gambar sebelah kiri ini. Kalau Anda perhatikan, tren dari data-data pengukuran misalnya ditunjukkan oleh titik-titik hitam itu, dia tidak linear. Kalau kita paksakan gunakan regresi linear, hasilnya akan seperti ini. Padahal, regresi ini akan lebih bagus kalau kita dapatkan itu garisnya seperti tunjukkan oleh gambar sebelah kanan ini ya. Jadi berupa regresi tak linear, curve linear ya. Jadi melengkung gitu. Nah, untuk kasus hubungan nonlinear ini itu bisa kita pecahkan dengan linearisasi yang kita akan bahas habis ini. Terus yang kedua bisa juga dengan regresi polinomial. Nanti kita bahas di berikutnya setelah kita berbicara tentang ini, linearisasi ini. Untuk kasus-kasus hubungan non-linear, kita akan menjumpai beberapa kasus. Misalnya di sini kita mempunyai persamaan eksponensial yang ditunjukkan oleh gambar di sebelah kiri atas ini. Untuk persamaan non-linear itu persamaannya dituliskan sebagai ini. Y sama dengan alfa 1 kali E ini bilangan logaritma natural, pangkat beta 1 kali X. Ya, alfa 1 dan beta 1 ini sebagai konstanta. Bisa juga kita mempunyai persamaan pangkat, ya, power equation. Di sini tunjukkan dengan persamaan 10.13 bahwa Y sama dengan alfa 2 kali X pangkat beta 2. Atau mungkin kita mempunyai ini, persamaan laju pertumbuhan saturasi. Persamaannya ditunjukkan oleh persamaan 10.14. Y sama dengan alfa 3 kali X dibagi beta 3 ditambah X. Ini disebut saturasi karena dengan berjalannya X ini maka dia akan menuju ke titik tertentu ya. Jadi dia saturated pada titik tertentu sini. Oke. Nah, untuk kasus-kasus hubungan nonlinear seperti persamaan eksponensial, persamaan pangkat, persamaan laju pertumbuhan saturasi, ini kita bisa gunakan regresi linear dengan melakukan linearisasi. Oke, pertama, untuk persamaan eksponensial, ini kita bisa transformasi persamaan 10.12 ini dengan mengambil nilai logaritma naturalnya. Ya, jadi kalau persamaan 10.12 itu Anda terapkan logaritma natural baik di sisi kiri maupun sisi kanan, nanti Anda akan dapatkan persamaan 10.15 ya. Jadi ini Anda learn-kan aja. Learn Y sama dengan learn dalam kurung alfa 1 kali E pangkat beta 1 kali X ya. Nanti Anda akan mendapatkan ini persamaan 10.15. Nah, persamaan 10.15 ini kalau Anda perhatikan, dia ini sebetulnya persamaan linear juga kalau sumbu Y-nya Anda ganti dengan len Y, sumbu X-nya ya, sumbu X-nya itu tetap X ya. Jadi ini 10.15 ini persamaan linear ya, dengan sekali lagi X dihubungkan dengan len Y, terus dia mempunyai slope beta 1, terus titik potongnya nanti berada di len alfa 1. Nah, kemudian bergerak ke kanan untuk persamaan pangkat 10.13 itu bisa Anda linearisasi kalau di kedua sisinya Anda logaritmikan ya, jadi logaritmik berbasis 10 ya. Jadi bukan len tapi log ya. Jadi log Y sama dengan log dalam kurung alfa 2 X pangkat beta 2. Nanti Anda akan mendapatkan
persamaan 10.16 ini. Nah, persamaan 10.16 ini itu juga persamaan linear kalau sumbu y-nya itu kita punya log y, sumbu x-nya itu kita punya log x. Seperti tunjukkan di sini, kita mempunyai log x, di sini punya log y. Nanti bentuk garisnya seperti ini. Nah, ini persamaan linear dengan slope bernilai beta 2, ya, ini beta 2. Tunjukkan juga di sini. Dan dia mempunyai titik potongnya nanti di log alpha 2. Oke, bergerak ke kanan untuk persamaan laju pertumbuhan saturasi, persamaan 10.14 ini bisa kita linearisasi kalau persamaan ini kita balik. Ya, artinya yang sebelah kiri itu kan y, kita balik menjadi seper y. Yang sebelah kanan juga kita balik, akhirnya menjadi beta 3 ditambah x dibagi alpha 3 kali x. Ini persamaan 10.17. Nah, persamaan 10.17 ini juga persamaan linear kalau kita mempunyai di sumbu x-nya ini seper y, terus di sumbu x-nya itu seper x, ya, ini. Nah, ini persamaan garis linear dengan slope-nya beta 3 dibagi alpha 3, terus titik potongnya itu ada di 1 per alpha 3. Nah, kalau sudah kita linearisasi, ya kita bisa terapkan regresi linearnya, ya. Sekarang kita lihat contoh berikut ini. Cocokkan kurva dari persamaan 10.13, ini tunjukkan di sini. Ini adalah persamaan pangkat, ya, atau power equation, ya. Cocokkan kurva persamaan pangkat atau power equation dengan data dari tabel di bawah ini dengan transformasi logaritmik, ya. Kita mempunyai 5 pasang data ini, ya, x1 sama dengan 1, y-nya 0,5 dan seterusnya. Ini. Kita lihat solusinya. Pertama-tama kalau kita gambarkan data-data aslinya itu ke diagram XY, ya, nanti Anda akan mendapatkan posisi dari titiknya itu seperti ini, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Anda bisa abaikan garisnya ini, ya, tapi kalau Anda perhatikan itu nanti bentuk korelasi dari X dan Y itu tidak linear, ya. Oke, kemudian karena kita ingin mentransformasi data XY ini menjadi logaritmik, maka kita hitung nilai log X dan log Y-nya. Ya, tunjukkan juga di tabel yang sama ini. Ini nilai log X-nya, ini nilai log Y-nya. Jadi misalnya kalau X1, log 1-nya 0, X-nya 2, log 2-nya 0,301, dan seterusnya. Dan ini adalah nilai untuk log Y-nya. Terus kalau log X dan log Y ini kita plot, ya, maka kita akan mendapatkan ini garisnya, ya. Terlihat jelas bahwa sekarang hubungan antara log X dan log Y-nya ini linear, ya. Nah, garis ini bisa kita dapatkan korelasinya sebagai ini. Log Y sama dengan 1,75 kali log X minus 0,3. Nah, dari persamaan itu kita tahu bahwa titik potongnya di minus 0,3 itu dia nilainya sama dengan log alpha 2, ya. Kalau Anda lupa, Anda lihat lagi di slide sebelumnya. Dengan demikian kita bisa dapatkan alpha 2-nya ini 10 pangkat minus 0,3 atau 0,5. Nah, slope-nya itu berupa beta 2, dari situ langsung kita dapatkan bahwa nilai beta 2-nya 1,75. Sehingga persamaan pangkat atau power equation-nya ini. Y sama dengan 0,5 kali X pangkat 1,75. Nah, persamaan pangkat ini kalau kita plotkan, itu kita dapatkan ini, ya, garis hitam ini, itu adalah persamaan itu. Persamaan dari Y sama dengan 0,5 kali X pangkat 1,75. Terlihat sekali bahwa persamaan pangkat ini cocok dengan data-data dari X dan Y-nya. Topik berikutnya adalah regresi polinomial. Seperti saya
sebutkan sebelumnya bahwa kalau datanya itu mempunyai hubungan tak linear, maka kita bisa menggunakan regresi polinomial. Jadi di sini hubungan datanya non-linear seperti tunjukkan di gambar sebelah kanan atas ini. Kalau kita lihat trennya, maka regresi yang tepat adalah regresi non-linear, jadi garisnya melengkung. Nah, prosedur untuk mendapatkan persamaan regresi non-linearnya ini sama dengan prosedur saat kita mendapatkan persamaan regresi linearnya. Kalau kita mulai dengan polinomial order 2, maka persamaan dari polinomialnya ditunjukkan seperti ini. Ya, karena order 2, maka kita mempunyai 3 variabel ini. Ada A0, A1 yang merupakan koefisien dari X, dan A2 yang merupakan koefisien dari X pangkat 2. Nah, jumlah total kuadrat kesalahan atau residunya yakni ditunjukkan oleh ini persamaan 10.18. Persis sama dengan saat kita membahas regresi linear. Hanya sekali lagi ini adalah polinomial order 2, makanya kita mempunyai ini suku ini. Kemudian dengan prosedur yang sama, kita turunkan SR ini terhadap A0, A1 dan di sini ada tambahan A2 ya. Sehingga kita dapatkan ini 3 persamaan ini. Kemudian kita set nilai turunannya menjadi 0, maka akan kita dapatkan persamaan 10.19. Nah, persamaan 10.19 ini untuk kasus polinomial order 2 ini adalah persamaan linear jumlahnya 3 dan variabel yang tidak diketahui jumlahnya juga 3, A0, A1, dan A2. Anda bisa bayangkan ini bisa diekspansi secara mudah ke polinomial order 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya kita mempunyai regresi polinomial order M, misalnya ya, M-nya itu bisa 3, 4, 5, dan seterusnya, maka persamaan Y-nya ini tunjukkan oleh persamaan ini, 10.20. Nah, kalau misalnya kita mempunyai polinomial order M, maka nanti kita akan mendapatkan sistem persamaan dengan jumlah persamaan linearnya itu M plus 1, terus variabel yang dicari itu jumlahnya juga M plus 1. Ya. Nah, taruhlah kita mempunyai polinomial order 5, maka kita mempunyai 6 persamaan dan 6 variabel yang ingin dicari. Nah, di situ kita bisa pecahkan persamaan tersebut dengan mengikuti metode-metode di bab 8 maupun bab 9. Ya, di mana kita membahas eliminasi Gauss dan seterusnya. Sekarang kita lihat contoh berikut ini. Kita diminta mencocokkan kurva polinomial order 2 dengan data dari tabel di bawah ini. Tabel ini mempunyai 6 pasang data ya, mulai dari X-nya 0 sampai 5, berikut nilai Y-nya di kolom kedua. Kita lihat solusinya. Pertama, kita hitung dulu beberapa term atau parameter yang digunakan untuk menentukan koefisien-koefisiennya. Ya, dari sini kita mempunyai M jumlahnya 2, terus N-nya itu 6 ya. Jadi M-nya itu ordernya, N itu jumlah datanya. Terus kita harus hitung nilai rata-rata dari X-nya, rata-rata dari Y. Terus kita harus hitung beberapa parameter di sini, jumlah dari XI, jumlah dari YI, jumlah dari XI kuadrat dan seterusnya ya. Setelah itu kita masukkan ke persamaan 10.19 tadi, nilai-nilainya kita dapatkan ini. Persamaan dalam bentuk matriks ukurannya 3 kali 3, kita ingin mencari 3 variabel yang tidak diketahui, yakni A0, A1, dan A2. Terus kalau kita gunakan misalnya teknik eliminasi Gauss ya, maka nanti akan kita dapatkan nilai A0-nya 2,78857, ini nilai A1-nya, terus ini nilai A2-nya. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa bentuk persamaan kuadratnya pangkat 2 itu ini. Y sama dengan 2,78857 plus 2,3
5929X dan seterusnya. Persamaannya kalau kita plot, kita akan dapatkan seperti ini. Kalau Anda perhatikan bahwa garis lengkungnya itu sangat fit atau cocok dengan nilai-nilai yang ada di situ ya. Ini adalah nilai yang dari tabel tadi. Nah, Anda lihat ini mempunyai kecocokan yang bagus. Jadi kita bisa estimasi bahwa nilai koefisien korelasinya pasti dia mendekati 1. Nah, kalau kita ingin mengestimasi berapa nilai koefisien korelasinya, ya kita hitung nilai SR-nya, totalnya ini, terus kita hitung standar error-nya, SYX-nya ketemu 1,12, terus kita bisa hitung R kuadratnya, terus akhirnya kita dapatkan nilai R-nya. Anda lihat di situ bahwa R-nya hampir 1 ya, 0,999, sehingga seperti yang sebutkan di slide sebelumnya bahwa garis lengkungnya itu fit atau cocok dengan nilai dari data-datanya. Demikian kita telah menyelesaikan topik bahasan bab 10 ini tentang regresi linear maupun regresi polinomial. Nanti kita akan lanjutkan ke bab 11 yakni interpolasi. Terima kasih.